Shalom adik-adik. Shalom mama papa, mbak suster. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak percaya semuanya ada dalam keadaan yang luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kita berkumpul kembali untuk beribadah di sekolah minggu GBI MPI Rayon 15. Nah, Tuhan juga senang adik-adik semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, mau ketemu sama Tuhan. Ayo, masih ada yang belum mandi nih. Siapa coba yang belum mandi? Gak ada, bagus, pinter. Semuanya sudah siap, semuanya sudah ready untuk Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita tutup mata kita, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Hadirlah di tengah kami. Berkenanlah untuk setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari adik-adik yang semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan yang baik yang senantiasa memelihara hidup kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara hidupnya? Coba angkat tangannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, kita mau katakan Allah itu baik di dalam hidup kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, berikan tepukanmu dan katakan lagu ini dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Dari awal katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Masih semangat memuji Tuhan. Kita masih mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik semangat, angkat tangannya, buat jempolnya di depan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan ke sebelahmu, Tuhan Yesus baik. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik untukku dan untukmu. Ya, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan senang mendengarkan nyanyian kita, tarian kita. Kita melompat bagi Tuhan, Tuhan bersuka cita di surga. Nah sekarang kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk tenang, ambil sikapnya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini, kita mau menaikkan
doa kita, biarlah hadirat Tuhan turun atas kita dan mempersiapkan hati kita untuk firman. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan lagu ini dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari dari awal katakan dengan imanmu, sama-sama nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, siapkan hati kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman pagi hari ini. Jauhkan semua roh pengganggu, jauhkan semua pekerjaan iblis dari hidup kami. Biarlah kami dapat duduk tenang, mendengarkan firman, merenungkan firman, sehingga kami dapat menangkap setiap maksud Tuhan dalam hidup kami melalui firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, salam mama papa, mbak suster yang Tuhan kasihi. Kembali dengan Kak Yanti hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, minggu ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan yang nanti Kak Yanti akan bacakan. Dan kembali Kak Yanti mau ingatkan tentang tema tahun ini, tahun 2022 adalah paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang baru? Apa? Cara berpikir yang baru. Dan diambil dari ayat Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masih ingat artinya paradigma yang baru apa? Nah, itu ada di dalam kurung cara berpikir yang baru. Ya, mungkin sekarang sudah beda dengan dulu sebelum kita pandemi. Ya, dulu kita bebas berkumpul, bebas berpelukan, bebas ketemu dengan teman-teman semuanya. Sekarang tidak bisa lagi bebas seperti dulu lagi. Mungkin dulu ada makanan jatuh langsung dipungut, belum 5 menit. Nah, sekarang mungkin gak bisa lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita sekarang harus lebih peduli pada kesehatan kita. Jadi itu maknanya daripada paradigma yang baru. Jadi cara berpikir kita yang baru. Yang dulunya hidup kita sembrono, hidup kita sembarangan. Sekarang gak bisa lagi. Sekarang kita harus punya disiplin untuk hidup sehat. Ya. Nah, untuk hari ini, minggu ini kita mempunyai ayat hafalan yang diambil dari Keluaran 16 ayat 12b. Yuk kita baca sama-sama yuk. Keluaran 16 ayat 12b. Oh, ada yang belum buka Alkitabnya? Oh, boleh. Silahkan dibuka Keluaran 16 ayat 12b. Yang mau catat juga silahkan. Sedikit ayatnya ya. Oke, kita mulai baca Keluaran 16 ayat 12b. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, firman ini berkata di Keluaran 16 ayat 12b pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari bangsa Mesir. Ya, mau tahu ceritanya selanjutnya? Kita buka ya. Nah, ini. Setelah kita dengar firman Tuhan yang minggu lalu, masih ingat minggu lalu? Di mana bangsa Israel dibawa oleh Tuhan melalui Musa keluar dari bangsa Mesir. Nah, apa yang diperbuat oleh Tuhan dinyatakan ke bangsa Mesir. Sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya bangsa Israel ini masuk dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Adalah apa? Tuhan berencana membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Ada yang tahu tanah apa? Yang tahu boleh langsung ketik chat di kolom chat, live chat ya. Ya, bangsa Israel dibawa Tuhan melalui Musa ke tanah Kanaan. Ya. Nah, melalui ayat tadi
dibilang kan tadi ayatnya kita lihat ya, ayat hafalan kita. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah sudah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Maksudnya kepada bangsa Mesir. Dan sekarang Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Menyatakan kuasa apa ya? Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Allah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, pertama apa yang dilakukan Tuhan? Memberikan, ada yang tahu apa sebagai penunjuk jalan? Ya, tiang awan. Sehingga bangsa Israel tahu arah tujuannya kemana. Tuhan membawa bangsa Israel. Kalau malam Kak, Tuhan menyediakan tiang api. Sehingga pada malam hari, begitu suasana gelap, tiang api akan menerangi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan bersama. Semuanya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kehilangan. Karena apa? Ada penerangan di malam hari. Ya. Dan kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada bangsa Israel apalah? Lagi yang iya betul. Apa? Musa membelahlah lautan ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel. Ya. Dan pada saat itu mereka selamat dari kejaran bangsa Mesir. Kemudian tiba-tiba setelah mereka berjalan begitu lama, mereka nyampe di padang gurun Sin. Kalian lihat muka mereka? Kira-kira seneng gak muka mereka? Enggak. Kira-kira mukanya sedih gak? Enggak kayaknya ya. Mukanya, bibirnya ke bawah. Berarti antara sedih, marah, dan kecewa. Ya, mereka kecewa. Kecewanya kenapa? Kecewanya kenapa? Adik-adik pernah ingat gak dulu pernah disampaikan oleh kakak, ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia. Ada yang tahu kebutuhan pokok apa yang dipenuhi oleh yang harus dipenuhi oleh manusia? Apa? Apa? Betul, bagian makanan ini, bagian perut ini. Ya, itu namanya kebutuhan pokok, ya. Bangsa Israel memang betul keluar dari Mesir, mereka membawa harta benda mereka. Tapi ingat, mereka tinggal di padang gurun Sin. Ya, padang gurun Sin ini kayak yang dikasih tahu adalah padang yang penuh luas dengan pasir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dan mereka berhenti di situ. Dan mereka kehabisan bekal makanan di situ. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Perutnya lapar. Ya, namanya kebutuhan pokok harus dipenuhi. Sehingga mereka akhirnya ngomel. Karena apa yang diharapkan bangsa Israel untuk dapat jalan terus, enak terus, tidak terjadi dalam hidup mereka. Mereka harus menemui kesulitan ini. Kira-kira Tuhan dengar gak keluhan mereka? Tuhan dengar. Bahkan Tuhan peduli sekali akan keberadaan bangsa Israel ini. Dia bilang ke Musa, aku mendengar keluhan umatku. Dan nanti aku akan memberikan hujan roti. Yang nanti akan kita sebut sebagai roti apa? Ada yang tahu? Boleh tulis chat di bawah. Nah, yang belum tahu, ayo kita lihat sama-sama video dari cerita ini. Oke, udah siap semuanya untuk dengarkan, untuk melihat video ini? Ayo. Nine, eight, seven, six, five, four,
Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim. Nah, ini dan suasana padang Sinai. gurun Sin ya, adik-adik lihat ya. Semua Di padang penuh gurun dengan itu pasir. bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, adik-adik kita sudah melihat videonya. Apa namanya? Roti yang diturunkan dari Tuhan? Dari Tuhan? Apa? Betul. Apa namanya? Mana. Bentuknya kecil, warnanya putih, bentuknya kecil seperti ketumbar, warnanya putih dan rasanya manis. Ya, mereka mengambil makanan ini. Ya. Dan Tuhan berikan pada waktu pagi hari. Dan Tuhan berpesan kepada Musa untuk mengambil secukupnya. Masing-masing satu orang, satu mangkok. Ya. Kemudian mana ini begitu diambil, dan pada siang hari mana ini tadi dibilang di videonya apa? Hilang, dia lenyap. Ya, nggak ada lagi mananya itu. Ya. Dan esok hari mana itu akan datang lagi. Begitu seterusnya sampai bangsa Israel ini tiba ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Dan nggak hanya roti saja yang diberikan Tuhan, tapi apa? Burung-burung. Ini seperti burung puyuh kecil, ya. Dan itu berterbangan dan
itu sangat mudah sekali bangsa Israel menangkap burung itu untuk menjadikan makanan mereka. Ya, lihat, Tuhan pelihara mereka. Tuhan mau nyatakan bahwa akulah Allahmu yang pelihara bangsa Israel. Ya. Nah, dari sini kita lihat Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun. Allah yang sama juga yang memelihara hidup kita, menghidup Kak Yanti dan adik-adik, mama, papa, mbak, suster semuanya. Ya, Tuhan pelihara setiap kita dengan kasih setianya. Kak Yanti ingat dulu ya, Kak Yanti punya suami, seorang abdi negara. Sering pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota, dan itu nggak bisa diminta. Pak, saya mintanya di kota-kota aja, biar enak hidupnya. Nggak bisa, ya. Di mana kita ditempatkan, disitulah kita berada. Dan Kak Yanti waktu itu berada sekitar 4 jam 5 jam dari kota. Dan biasa kalau misalnya mama papa atau ibu-ibu itu biasanya yang pertama dicari adalah pasar. Ya, karena pasar itu yang memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Pasar yang ada cuma seminggu sekali, itu pun pagi sekali. Begitu siang jam 8 tutup semuanya. Ya, jadi harus pergi pagi-pagi. Dan kalau ada acara-acara besar, Kak Yanti harus belanja ke bawah. 4 jam 5 jam ke bawah ya. Tapi pas mau ke sana ada rasa takut. Bisa gak Kak Yanti lewatin tempat ini? Ya, karena daerahnya tandus, gersang. Kalau malam babinya banyak lewat. Gitu. Ternyata Tuhan membisikkan, aku akan pelihara hidupmu dan keluargamu dan bahkan seluruh anggotamu. Ya, di situ nggak ada TV, TV-nya cuman TVRI, nggak bisa. Itu pun harus pakai parabola, bintik-bintik tempat ininya, nggak bisa nonton sama sekali. Jadi memang hidupnya di balik gunung, ya. Tapi ya Kak Yanti yakin Tuhan akan pelihara hidup Kak Yanti dengan keluarga Kak Yanti hingga sampai saat ini berada, ya. Mungkin kita dalam keadaan yang sulit hari-hari ini, ya, kita sama dengan bangsa Israel yang menempuh perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan tahun ini baru memasuki bulan kedua. Berarti masih ada berapa bulan lagi untuk menghabiskan tahun 2022? Berapa? 10 bulan lagi. Kita lihat ke depannya nanti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan akan memelihara kita. Setiap kita akan dipelihara Tuhan dengan kasih setianya. Nah, kembali lagi soal mana ini. Dari barang yang kecil ini, ya, mana kan kecil, katanya dibilang mana itu sebesar biji ketumbar. Ya, adik-adik kalau nggak tahu ketumbar, boleh habis ini nanti ke dapur tanya mamanya, "Mah, ketumbar itu kayak apa sih? Sebesar apa sih ketumbar itu?" Nah, dilihat di situ ya. Roti ini sebesar biji ketumbar, warnanya putih, rasanya manis. Dari mana ini Tuhan memberi pelajaran bagi bangsa Israel. Apa pelajarannya itu? Kita lihat di sini. Di ayat 16 dikatakan bahwa bangsa Israel harus mengambil apa tadi? Secukupnya. Jadi seorang mengambil semangkok dari apa? Mana itu? Ya. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel untuk apa? Tidak serakah. Ya. Dan ini juga berlaku pada diri kita. Ingat
doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus apa? Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, cukuplah makanan yang kita makan hari ini, Tuhan akan menyediakan lagi untuk esok. Jadi, buat apa kita khawatir? Kalau kita punya Allah yang mau pelihara kita, kalau kita punya Allah yang begitu besar mau pelihara kita, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut melihat hari esok? Tuhan mau ajarkan seperti ini. Ambillah secukupnya. Ya. Poin yang keduanya lagi kita lihat bahwa tidak boleh disimpan untuk besok pagi. Tadi dikatakan di video bahwa mana itu tidak tahan lama. Dia akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, bahkan tidak bisa dipakai lagi. Makanya orang Israel disuruh ngambil secukupnya. Secukupnya hari itu dimakan, secukupnya itulah yang diambil. Nah, di sini bangsa Israel juga diajar untuk melihat bahwa permasalahan hidup ini cukuplah hari ini. Ya. Untuk besok serahkan kembali kepada Tuhan. Tidak usah khawatir akan hari esok. Besok pagi ya, ada berkat baru lagi yang Tuhan sudah akan siapkan buat kita. Kita tinggal terima berkat dengan ucapan syukur dan percaya. Poin ketiga, kita lihat. Nah, mana ini dikatakan turun bersamaan dengan embun pagi di lingkungan kemah Israel ini. Artinya berarti mana itu turun sebelum matahari terbit. Nah, memungut mana sebelum matahari terbit. Israel gak boleh kesiangan. Kalau dia kesiangan bangunnya, apa tadi? Mananya akan hilang. Karena begitu matahari terbit, mananya itu pelan-pelan lenyap. Di sini bicara, mana itu berbicara apa? Bahwa pada pagi hari kita mengawali hari dengan apa? Kita mau mengawali hari, mau langsung mandi, ngucek-ngucek, atau langsung teriak-teriak. Kita mau mengawali hari seperti apa? Datang kepada Tuhan. Ya, saat teduh, cari hadirat Tuhan, doa kepada Tuhan. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sesibuk apapun sekolah yang akan kamu lalui, misalnya di hari Senin nih, aku mau upacara, sesibuk apapun, kalian harus datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan langsung pegang HP. Ya, begitu bangun kring, alarm bunyi, langsung ada berita apa ya hari ini ya? Wah, temanku kasih tahu PR-nya segini ini. Nah, begitu bangun pagi, jangan pegang HP dulu. Tapi lipatkan tangan, tundukkan kepala, ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang berlalu. Ini hari baru, berkat baru akan Tuhan turunkan bagi hidup kami, hidup keluarga kami. Ya. Kemudian kita lihat ya. Mana ini dikatakan turun setiap hari. Tapi ada satu hari itu diturunkannya banyak, dan bangsa Israel diperbolehkan mengambil lebih 2 mangkok. Jadi hari pertama bangsa Israel mengambil 1 mangkok, hari kedua 1 mangkok, hari ketiga 1, dan seterusnya sampai hari ke-6
bangsa Israel boleh mengambil 2 mangkok. Ya, lah tadi katanya gak boleh nyimpen-nyimpen, nanti busuk. Ya, khusus untuk hari yang ke-6, Tuhan sudah siapkan mana yang tidak busuk. Karena apa? Yang 1 mangkok ini akan dipakai pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 tidak ada lagi mana itu. Ya, jadi Musa memerintahkan ke bangsa Israel bahwa pada hari ke-6 kalian harus ngambil 2 kali lipatnya. Ya, dan begitu besoknya pada hari yang ke-7 dilihat mangkoknya, mananya tidak busuk, tidak berulat. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel dan kita, mana hanya turun sampai hari yang ke-6. Terus hari yang ke-7, ingat, hari Sabat. Artinya kita beristirahat. Ya, banyak dari kita tidak tahu kemampuan tubuh kita. Ya, kita tidak bisa kerja terus menerus sampai 7 hari. Kita punya waktu 7 hari kan? Kita bekerja terus 7 hari, mungkin berapa hari, berapa bulan mungkin masih oke. Tapi lama-kelamaan tubuh kita akan merasa kelelahan. Kelelahan fisik, mental, batin juga. Ya, kalau kita terus-menerus bekerja. Karena apa? Karena Tuhan sudah atur hidup kita. Tuhan atur hidup kita itu sampai 6 hari kerja. 7 hari untuk Tuhan. 1 hari untuk Tuhan. 1 hari itu untuk beristirahat. Ya, kalau adik-adik mungkin tiap hari pegangnya HP, lihat HP, bentar gak bisa lepas dari HP, bahkan dicas pun harus dekat-dekat dari HP, dari dirinya untuk bisa terus bermain. Nah, hari Sabat ini mulailah berarti untuk tidak main HP. Tapi apa? Fokus ibadah. Fokus puji menyembah kepada Tuhan. Ya. Fokus lagi kepada siapa? Kalau sudah kan ibadah cuma berapa jam, 2 jam selesai. Ada mama papa, ada adik kakak, kita bisa bermain, kita bisa lebih mendekatkan diri. Ya, kita beristirahat. Dan untuk mama papa, ya, Tuhan siapkan 7 hari kita. Ya, 7 hari kita, tapi Tuhan perkenankan kita untuk bekerja hanya 6 hari. Tapi Tuhan berikan berkatnya 7 hari. Itu kasih setia Tuhan. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan bagi mama papa yang bekerja. Ya, 7 hari bekerja, maksudnya 6 hari bekerja, hari yang ke-7 istirahat. Dan Tuhan tetap berkatnya tidak kurang. Tetap berkatnya itu ada. Jadi buat apa kita takut menghadapi hari esok? Kalau ada Tuhan yang pelihara hidup kita. Nah, bangsa Israel belajar dari benda yang kecil ini, dari roti mana ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Mulai dari keluar dari bangsa Mesir, Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan pelihara hidup bangsa Israel, pelihara kebutuhan pokok bangsa Israel. Bahkan kebutuhan sandang, ya, sandang tahu, pakaian dan sepatu, ya, itu tidak rusak. Padahal dipakai berjalan terus selama berapa tahun? 40 tahun.
Ajaib Tuhan. Ya, ajaib sekali Tuhan buat semuanya ini. Ya, Tuhan pelihara hidup kita. Kenapa Tuhan pelihara hidup kita? Kenapa Tuhan peduli akan hidup kita? Kak Yanti mau tanya sekarang. Dari tubuh kalian ini, dari kepala, rambut sampai ke bawah sini, mana bagian tubuh kalian yang tidak boleh dipegang sama orang lain karena itu buat adik-adik berharga? Apa? Tangan bisa dipegang, ya, dipegang mama papa boleh. Tapi ini juga barang ini, benda ini atau indera kita ini tidak bisa dipegang sama orang lain, ya. Kalaupun dipegang, kita pasti akan menjerit, kita akan pasti nggak enak. Apa? Mata. Di sini siapa yang matanya mau dipegang sama orang lain? Gak akan mau, langsung menghindar. Ya, begitu mata mau, padahal nggak nusuk, cuma dideketin, langsung menghindar. Ya, matahari nyorot, langsung begini kita. Ya. Jadi bagian tubuh kita yang sangat penting, yang dilindungi, yang suka kita lindungi adalah bagian apa? Mata. Mata inilah bagian yang dilindungi. Dan tahukah adik-adik bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal sendiri. Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Amin adik-adik? Amin? Oke. Nah, mungkin ada dari adik-adik waktu Desember atau Januari membuat apa ya kira-kira yang menjadi catatan hidup saya yang akan saya jalani di tahun yang baru nanti. Catat. Terkadang apa yang menjadi keinginan kita itu tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Jalan kita kadang berbeda dengan jalan yang Tuhan mau. Ya, ini masih ada 10 bulan lagi loh kita berjalan ke depannya di tahun 2022. Masih adakah catatan-catatan itu? Kalau masih ada catatan-catatan itu, bawa sama Tuhan. Minta pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan kalau rencana-rencana itu di luar dari apa yang sudah kita rencanakan, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut, apalagi ngomel-ngomel. Tidak akan memberikan perubahan yang baik kalau kita hanya bisa bersungut-sungut dan mengomel. Lihat rencana Tuhan. Rancangan Tuhan, kita tahu di Alkitab dikatakan bahwa rancangan Tuhan membawa apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memberi masa depan yang penuh harapan. Amin adik-adik, percaya itu? Kak Yanti sebelum tutup, akan firman ini Kak Yanti mau ajak kalian melihat video bagaimana seorang anak yang membuat rencana, yang membuat rancangannya akan masa depannya dia. Dia pikir itu sudah yang baik bagi dia. Ternyata Tuhan lihat itu gak baik. Aku memberikan yang lebih baik lagi, yang terbaik buat kamu. Ya, jangan takut untuk melewati hari ke depannya. Jangan bimbang, jangan ragu, percaya saja kepada Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ada bagian yang Tuhan lakukan untuk hidup kita.
Kalau kita sudah masuk di dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang penuh kasih, mau pelihara hidup kita. Amin. Oke, adik-adik yang siap mau lihat video ini, duduk yang rapi ya. Karena ini video yang terakhir, habis itu Kak Yanti akan tutup dengan doa. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Kak Yanti undang untuk bangkit berdiri, adik-adik. Gak usah takut ya, mama papa. Mungkin saat ini kalian punya masalah yang besar. Ingat, kita punya Allah yang besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Allah mampu memberikan jalan yang keluar, jalan-jalan yang ajaib yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan akan berikan kepada kita. Asal kita lakukan perintah-perintahnya, asal kita taat kepadanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera akan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya, kita lakukan, kita setia kepada Tuhan. Mari adik-adik kita menaikkan pujian ini, kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Ayo adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh. Tak usah ku takut. Ini kami Tuhan, Allah kami mau serahkan ketakutan kami,
hari-hari yang akan kita lalui di depan. Tak usah Percaya susah, ada bersama dengan kami. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Naikkan tangan kalian, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. adik-adik, berkatnya Tuhan melimpah. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang kuat. Jangan pernah takut. Serahkan segala rencanamu, serahkan segala rancangan-rancanganmu. Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, apalagi bersungut-sungut. Karena Tuhan tidak suka melihat engkau bersungut-sungut atas apa yang kalian alami. Tapi tetaplah mengucap bahwa aku punya Allah El Shaddai, aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang sanggup memelihara hidupku, aku yang punya Allah yang setia. Ayo adik-adik, kita naikkan lagi pujian ini. Angkat penyembahanmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjalani apa yang Kau perintahkan di dalam hidup kami. Kami mau taat kepadamu, kami mau melakukan firman-Mu. Kami juga mau percaya bahwa kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Dan Allah yang sama itu juga yang akan memelihara hidup kami. Yang memelihara hidup kami, mama, papa, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami mau percaya Tuhan, apa yang Engkau berikan bagi kami baik adanya. Kami mau tetap katakan meskipun kami mungkin di dalam permasalahan yang berat, kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap katakan bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Setiamu terus ada pada kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri berjalan di atas permasalahan kami. Engkau akan pegang tangan kami, Engkau akan menyertai kami. Bahkan tidak dari itu Tuhan, kami tahu Engkau akan membuka setiap permasalahan-permasalahan yang tertutup. Karena kami tahu Engkau punya cara yang ajaib, yang tidak terpikirkan untuk kita pikirkan. Tapi Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah terberkati dari firman ini sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak, suster, adik-adik, kakak-kakak semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.